Selamat pagi, Heartline sekalian. Senang sekali akhirnya pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, saya Yohana Elizabeth, kembali untuk Heartline sekali dalam live talk show Satu Hati. Satu hati, hatinya kita semua. Pagi hari ini seperti biasa, kita akan kembali berbicara mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tema kita adalah cara terhindar dari depresi. Berbicara depresi tentu adalah satu akibat yang menimbun dari yang namanya stres. Sementara yang namanya stres kita tidak bisa hindar dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan? Nah, saya tidak sendiri Heartline pada pagi hari ini. Saya ditemani oleh seorang dokter yang cantik, yang kita akan banyak bertanya-tanya dan berbincang-bincang tentang bagaimana sih untuk menghindari depresi atau bagaimana mengelola stres kita atau anger management kita atau yang terkait apapun itu di dalamnya. Bersama saya ada Dr. Sri Wati Astuti ARSPKJ. Selamat pagi Kakak Dr. Sri. Selamat pagi, Mbak Yo. Gimana kabarnya? Tuhan baik. Kaniken. Senang ya akhirnya kita bisa ketemu bersama-sama di satu media bersama Iya, Hotline di betul. satu hati ini. Iya, Dan betul. uh, aku panggilnya kakak dokter boleh ya? Boleh, boleh. Biar tetap ada nuansa dokter-dokternya lah gitu ya daripada nama doang. Oke, Baik, kakak baik. dokter, kalau kita berbicara depresi, berbicara stres, tentu bukan sesuatu hal yang kita bisa istilahnya kalau kita antisipasi gitu. Kalau mau batuk pilek nih kita udah tahu nih badan nggak enak kita antisipasi. Tapi kalau stres dan depresi ini kan tidak bisa diantisipasi karena itu terkait dengan perasaan, pikiran dan persiapan kita gitu ya. Nah, bersama ini saya akan bertanya-tanya banyak hal tentang ini, tetapi kita tidak sendiri karena ternyata bersama kita ada Kakak Niken Ayu Rahmawati. Beliau adalah mahasiswi yang juga tentunya mengalami stres ya, tapi berarti stresnya beda-beda nih. Ya, selamat pagi Kak Niken. Halo pagi Kak Yo, Dokter Tuti selamat pagi. Ya, selamat Selamat pagi, pagi. Oke, Kakak nah Niken. hardline sekalian, berbicara tentang stres tentu kita semua juga pernah mengalami hal yang serupa. Artinya stresnya berbeda-beda dengan pengalaman atau hal yang situasi yang ada di sekitar kita. Untuk itu saya boleh mengundang hardline sekalian untuk kalau ada yang mau tanya-tanya nih, mumpung ada dokter di sini gitu ya, di 02159 19244. Saya ulangi lagi ya, di 02159 19244. Nah, hotline sekalian bisa bertanya-tanya nih nanti seluruhnya ya dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira apa sih yang menjadi ganjalan? Mungkin pada pagi hari ini bisa membantu di dalam satu hati dengan memberikan pencerahan atau mungkin solusi sekalipun. Oke, kita mulai dengan pembicaraan pagi hari. Dok, Ya, berbicara tadi kan depresi adalah dari stres gitu ya. Sementara kita tahu dalam kehidupan kita dari kecil pun kita sudah mengalami stres sebetulnya gitu ya. Dari bayi stres pada saat dia lapar dia udah stres. Pada saat dia ngompol tidak dibersihin langsung itu udah stres. Makanya emosinya adalah tangisan karena dia belum bisa berbicara dan belum bisa mengontrol kehidupannya dia seperti apa. Dia masih sangat ringkih. Nah, menurut dokter, stres ini apakah memang ada genetiknya atau memang sudah bawaan manusiawi gitu loh, atau memang diciptakan sedemikian rupa untuk membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa. Saya pengen tahu dong kenapa gitu stres itu udah ada juga tuh dari kecil. baik, Mbak Yo dan Kak Niken dan sahabat-sahabat di seluruh Indonesia ya. Em, Tentang tadi Mbak Yo banyak menyebut tentang stres ya. Stres dan pasti akan dialami oleh setiap manusia, mulai dari lahir sampai seterusnya. Nah, sebenarnya stres ini terjadi karena adanya sesuatu yang berubah lingkungan sebenarnya Mbak Yo dan Kak Niken. Jadi jika terjadi sesuatu di lingkungan yang menurut kita ada perubahan, nah itu pasti seseorang akan mengalami stres. Misalnya anak bayi yang dia tidur enak terus terjadi perubahan di apa namanya di tempat tidurnya karena dia basah, maka timbullah stres dan akhirnya akan menangis seperti itu. Sama juga dengan kita yang sudah dewasa,
kadang kita juga mengalami situasi yang tiba-tiba berubah dan tidak yang bisa menimbulkan akhirnya guncangan ke mental kita dan akhirnya berakibat stres yang kita sebut tadi adalah situasi yang tidak terduga dan terjadi secara tiba-tiba bagi orang dewasa ya. Kalau misalnya sudah pernah kita alami sebelumnya perubahan-perubahan yang masih sudah pernah kita alami sebelumnya, tentulah tidak terguncang keadaan-keadaan yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Nah, disitulah kita belajar, disitulah psikologis kita akhirnya kapasitasnya akan berkembang jika kita menghadapi sebuah kondisi-kondisi yang berbeda sebenarnya. Kondisi-kondisi yang berubah dari, banyak orang yang bilang zona nyaman ya. Zona nyaman maksudnya zona-zona yang sudah kita prediksi, yang sudah kita alami, dan kita sudah punya cara untuk menghadapinya. Nah, jika kita menghadapi hal-hal yang baru, hal-hal yang berbeda dari sebelumnya, nah disitulah seseorang akan mengalami stres sebenarnya, karena menghadapi hal yang belum pernah dihadapinya. Nah, jika keadaan itu terjadi secara tidak terduga, terjadi secara tiba-tiba, terlalu mendadak, dan bagi banyak pasien-pasien saya sih memang sangat sangat dramatis ya. Misalnya hari ini dia kehilangan misalnya anaknya. Setelah beberapa lama kemudian ternyata suaminya selingkuh. Setelah beberapa lama kemudian lagi ada masalah lagi dengan pekerjaannya. Nah, yang seperti inilah yang rentan sebenarnya Mbak Yo. Jadi kapasitas mentalnya itu sudah melebihi ambang dari kapasitasnya selama ini seperti itu. Jadi ya kalau dibilang tentang depresi, ya nantilah kita bicarakan lagi dengan Mbak Niken ya. Kakak Niken ya tentang depresi ini. Yang jelas jika seseorang mengalami sesuatu yang berubah dari lingkungannya, pastilah ada respon-respon emosi yang ada respon emosinya yang biasanya ada sedih misalnya. Ya, dan itu wajar, ada sedih, ada marah, ada kecewa, ada lain-lain lah dan selain sebagainya. Seperti itu dulu Mbak Yo dan Kakak Niken. Ya. Menarik sekali ya, artinya kalau bisa disimpulkan ada perubahan dari situasi nyaman menjadi tidak nyaman yang menimbulkan suatu gejolak dalam perasaan, gitu ya, membawa akhirnya menjadi kepikiran dan juga menjadi tingkah laku. Nah, Kaniken, berbicara tentang depresi, stres gitu ya, Kaniken ini mahasiswa, di semester berapa dan di universitas mana saat ini? Oke, terima kasih Kak Yo dan Dokter Tuti. Mungkin sebelumnya aku perkenalan dulu kali ya. Oke, kenalin, aku Niken Ayu Rahmawati, mahasiswa dari Universitas Pamulang dan sekarang semester 7, Kak Yo. Semester 7 artinya satu semester lagi selesai ya. Sekarang rata-rata 8 semester bukan? 4 semester, betul. 8 ya, 8 semester. 8, ya 8. Tahun. 8 semester. Oke, berbicara sebagai mahasiswa tentu lebih banyak stresnya antara dua gitu ya. Stres pembelajaran sama stres cari pacar atau menjadi pada saat sudah berpacaran. Kurang lebih seperti itu biasanya yang umum ya. Kecuali nanti ada dari keluarga dan segala macam gitu. Nah, pengalaman yang paling banget buat Niken mempengaruhi kehidupan Niken, depresi ya. Kita bukan ngomong stres ya, tapi depresi. Depresi itu tekanannya lebih dalam daripada stres, timbunan dari stres yang sudah tidak bisa dikendalakan lagi dan akhirnya membawa kalau saya bilang tuh menarik diri ke dalam bumi gitu istilahnya. Saya sih bilangnya begitu ya, karena itu perasaan yang kalau udah sampai depresi itu untuk ngangkatnya lagi tuh seorang dokter perlu perjuangan juga, itu yang saya tahu ya. Nah, pernah nggak sih Niken mengalami bukan stres tapi depresi? Nah, kalau iya, itu lebih ke arah mana depresinya? Apakah pelajaran, rumah tangga di orang tua, atau mungkin di dalam kehidupan pertemanan? Oke, Kayo. Kalau misalkan tadi Kayo bilang pernah nggak sih aku ngalamin depresi? Mungkin tentunya pernah ya, Kayo, dan sering sih aku ngalamin itu karena apalagi sekarang aku mahasiswa semester akhir yang lagi dikejar-kejar deadline, lagi dikejar skripsian, itu lebih cenderung ke situ sih Kak Yo. Mungkin ada beberapa yang memang aku ngerasa di masalah pertemanan ataupun percintaan, tapi lebih ngalamin kesedihan yang berlarut-larut tuh di tugas akhir sih kayak dikejar-kejarnya deadline terus menerus itu bikin pusing.
Oke. Nah, kan ini lebih kepada deadline ya, stres. Kalau depresinya gitu loh, pernah nggak sih ngalamin Iya. yang kayak itu tadi saya bilang kayak ketarik ke dalam bumi gitu, tapi terus kadang-kadang tuh kayak blank spot, nggak tahu mau ngapain, tapi juga nggak bisa ngapa-ngapain, tapi juga dituntut untuk ngapa-ngapain. Nah, ini pernah nggak sih ngalamin seperti itu? Kalau deadline kan artinya masih bisa kekejar dan kepikiran atau merubah situasi. Tapi ini yang bener-bener yang hopeless dan bener-bener perlu bantuan gitu loh. Iya, pernah banget Kak Yo. Apalagi kemarin di fase masa-masa aku di umur 20 sampai 20 tahun, 20 sampai 21 tahun. Itu benar-benar aku yang ngalamin narik diri dari teman-teman aku dan juga aku nggak mau sama sekali beraktivitas. Itu Hmm. nggak tahu kenapa ya dok, Kak Yo. Aku ngerasa kayak kok akhir-akhir ini aku lebih cenderung suka di rumah aja. Aku lebih lebih cenderung suka abis kuliah pulang biasanya nongkrong sama teman-teman gitu. Dan itu nggak berlangsung cuma 2 sampai 3 hari, itu 2 minggu lebih aku ngerasain hal yang kayak gitu. Ditambah aku kurang tidur juga. Sering banget kalau dibilang tuh insomnia kali ya, kayak gitu. Dan juga pola nafsu makan aku tuh nggak teratur banget Kak Yo. Hmm. Nah, ini menarik ya, Dok. Tadi sudah dikatakan dari efek depresi dia banyak mengalami beberapa hal, entah itu insomnia, terus tidak tidak mau bertemu dengan orang banyak dan segala macam. Nah, menurut dokter, ini di usia-usia rentan kah 20-21 ini untuk seorang wanita atau sebetulnya kerentanan ini tuh ada di fase mana aja sih yang kurang lebih karakternya adalah disampaikan tadi Niken gitu ya, menarik diri, insomnia dan sebagainya. Ini di fase berapa? Usia Baik, berapa? baik, Kakak Iyo dan Kakak Niken ya. Eh, Sebenarnya gangguan depresi ini menurut ilmu psikiatri ya, ini depresi kan berbeda dengan sedih. Nah, jika Ya. kita mengalami sesuatu, kita kehilangan sesuatu, misalnya, wajarlah kita bersedih. Nah, depresi ini lebih dari sedih. Jadinya dia tidak menangis lagi, dia tidak tampak menangis lagi. Jadi sedihnya kalau saya tanyakan ke pasien itu kesedihannya yang mendalam. Jadi ada rasa sedih yang mendalam dan terjadi terus-menerus setiap hari. Nah, seperti tadi yang Kakak Niken sampaikan bahwa perasaan itu, gejala-gejala itu terasa lebih dari 2 minggu. Jadi kriteria diagnosis dari kami ini, seseorang dikatakan depresi jika mengalami itu selama 2 minggu berturut-turut. Nah, itu sudah masuk ke depresi itu, Mbak Yo. Hmm. Ciri-cirinya sebenarnya ada beberapa. Yang pertama, tentu merasakan sedih yang mendalam, bukan lagi sedih yang biasa kita lihat, oh, yang biasa kita alami sehari-hari ya. Dia bingung juga ini sedih karena apa, sedihnya berlarut-larut dan terasa sangat mendalam. Terus ada gejala lain lagi, yaitu pasien merasa kehilangan minat dan kegembiraan. Jadi yang dulunya dia senang mendengarkan musik misalnya, dia senang pergi jalan-jalan misalnya, pada saat melakukan itu terasa tidak ada rasa, tidak ada minat melakukannya, dan pada saat melakukannya pun tidak merasakan sesuatu yang menggembirakan. Kemudian gejala-gejala lainnya yaitu kurang merasa bertenaga, jadi mudah lelah, makanya cenderung menarik diri. Karena jika bergaul dengan orang lain pastilah kan membutuhkan energi. Nah, sementara dia energinya memang betul-betul sepertinya habis, kelelahan, seperti kelelahan. Dan ditambah ada gejala-gejala lain juga, misalnya tidak bisa konsentrasi, nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur, dan lain-lain sebagainya. Nah, depresi ini sebenarnya ada tingkatannya juga, Mbak Yo dan Kakak Niken. Ada depresi ringan, ada depresi sedang, kemudian ada depresi berat. Nah, jika depresi-depresi ringan, yang ringan ini masih bisa dengan support dari keluarga, misalnya dari support dari teman-teman, itu biasanya pasien bisa keluar dari situ tanpa ada yang tanpa ke psikiater atau hanya ke psikolog bisa, dengan support dari orang-orang sekitarnya bisa keluar. Tapi jika sudah masuk ke depresi sedang, apalagi depresi berat, sepertinya akan sulit. Dan itu membutuhkan bantuan dari psikiater, membutuhkan bantuan dari kami, Mbak Il. Kemudian tadi pertanyaannya tentang usia-usia rentan ya. Sebenarnya depresi ini tidak memandang usia, Mbak Yo. Dari umur anak-anak sampai usia lanjut, itu semuanya rentan untuk terkena depresi.
Karena itu tadi, depresi itu terjadi karena banyak hal sebenarnya, banyak faktor. Yang pertama bisa faktor biologi. Jadi jika seseorang depresi memang ada neurotransmitter atau zat-zat kimia di otak itu yang drop. Yang drop entah karena apa. Ilmu tentang otak kan kita kalau kita bicara tentang neurotransmitter, tentang pikiran, tentang perasaan, tentang ilmu psikiatri itu kita bicara tentang kerja otak sebenarnya. Jadi masih penelitian masih terus berlanjut, apa sebenarnya yang menyebabkan sampai neurotransmitter ini begitu dropnya sampai membutuhkan obat-obatan dari kami bagi pasien-pasien yang mengalami depresi sedang sampai depresi berat. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor psikologis tentu saja. Jadi sangat berpengaruh bagaimana ciri kepribadian seseorang, apakah dia adalah pribadi yang lebih fleksibel atau pribadi yang kaku misalnya, atau apakah dia memiliki problem solving yang sehat selama ini, dia memiliki pengelolaan emosi yang baik selama ini, kemudian harga dirinya baik selama ini, self esteemnya baik selama ini, itu sangat mempengaruhi dalam adanya depresi ini. Dan tentu saja yang ketiga adalah lingkungan, faktor lingkungan. Jika lingkungannya yang suportif, tentu saja akan sangat mungkin untuk bisa melalui fase-fase sulit dalam hidup ini. Tapi jika lingkungannya toksik ya, kata-kata anak sekarang ya, lingkungan toksik, wah itu sangat beresiko, Mbak Yo. Ya, menarik ya, Dok ya. Tahapan-tahapan depresi dan bagaimana kita bisa adjust atau menstimulasi perasaan kita dalam kehidupan sehari-hari tentu ternyata tidak hanya berdiri sendiri sebab akibat, tetapi juga ada faktor yang mendampingi, yaitu faktor keluarga, faktor lingkungannya, bukan berarti lingkungan di sekitarnya, di luar keluarga gitu ya. Terus juga ada faktor tentang pendidikan juga, tentang kasih sayang. Nah, Niken, dari apa yang disampaikan dokter gitu ya, menurut Niken ada nggak sih irisan-irisan yang ternyata iya nih benar nih selama ini saya ada di sisi itu dan ternyata depresi yang saya alami ini faktornya nih adalah A, B, C, D, E. Nah, boleh nggak di-share pada saat itu ya, pada saat usia 20 tersebut gitu ya, faktor-faktor apa sih yang membuat Niken itu merasa tadi tertarik gitu kan, tadi udah dapat penjelasan nih dari dokter nih. Kira-kira saat itu gimana sih, yuk kita biar belajar sama-sama di pagi hari ini sehingga kita bisa memahami emosi kita dan kita bisa mengendalikannya sehingga bisa berdampak yang tentunya kita berharap lebih positif. Silakan. Oke, terima kasih Kayo. Tadi benar juga yang dikatakan sama dokter. Mungkin aku ngerasa, oh ternyata kemarin tuh aku depresi ya gitu. Dan aku nggak sadar. Mungkin banyak teman-teman aku juga yang ngalamin, tapi mereka nggak sadar kayak, ini aku kenapa kok sedih tapi terus-terusan gitu kan. Mungkin beberapa faktornya emang dari lingkungan. Pertemanan yang toksik, yang mungkin aku sebenarnya sadar itu pertemanan harus aku hentikan dan jangan dilanjutin gitu ya. Dibilang toksik, tapi terus aku terusin gitu. Aku lanjutin gitu sama mereka. Jadi ya mungkin itu juga. Terus adalah namanya anak muda ya Kak Yo, dokter percintaan gitu. Terus juga yang lebih ininya sekarang aku lagi ngalamin pusing karena tugas sih dok Kak Yo, lebih ke situnya. Jadi semua masalah yang aku alami itu menumpuk dan aku nggak dapet solusi. Ini aku harus mengerjakan mana dulu nih, aku harus harus menyelesaikan yang mana dulu nih gitu. Tapi ujungnya nggak ada solusi, nggak ada tindakan juga. Itu yang bikin aku makin jadi kurang minat untuk beraktivitas kayak gitu. Oke, wah ini sebetulnya kalau dibilang masalah tentang pembelajaran deadline gitu ya. Kalau saya boleh kasih saran nih pada pagi hari ini sebetulnya lebih ke time management. Iya, Ya, betul. bagaimana mengatur waktu dengan tepat dan benar. Waktu itu kita pernah membahasnya di salah satu talk show kita. Mungkin boleh di Google, di YouTube ya, karena Heartline tetap ada di YouTube. Cari deh, membahas tentang time management. Coba Niken dengerin di sana, sehingga Niken bisa tahu nih bagaimana mengurai benang kusut tadi, ditarik satu-satu supaya jadi lurus lagi itu benang. Atau bisa digulung Betul. dengan baik gitu ya. Itu lebih kepada ke sana. Tetapi menarik apa yang Niken sampaikan juga tentang depresi. Karena di usia-usia remaja memang kebanyakan percintaan dan kalau kita bilang cinta itu suka katanya matanya buta gitu ya, hatinya buta, pun enak.
becak dikecapin katanya dimakan juga enak. Konon nggak, candaannya begitu dulu zamannya saya ya. Nah, artinya memang balik lagi, saya suka bilang beberapa kepada teman-teman saya, pada saat kita miliki perasaan atau feeling, kita tuh nggak bisa kontrol. Perasaan yang datang kita nggak tahu kapan, bagaimana, dan di mana. Itu bisa aja misalnya lagi senang-senang tiba-tiba sedih gitu ya. Dan ini memang mungkin terjadi kepada siapapun. Nah, menarik sekali memang kalau kita berbicara percintaan, karena itu adalah larinya kepada kekuatan perasaan, di mana pada saat kita mengatakan cinta gitu ya, kita akan melakukan hal-hal yang rasanya kita tidak pernah dapat dan kita dapatkan, dan kita merasa puas di sana. Dan pada saat kita tidak mendapatkan yang berikutnya, itu kekecewaan yang membuat stres dan depresi. Oke. Ini adalah tentang percintaan yang menariknya di sini. Saya tertarik sekali dengan apa yang dokter sampaikan juga tentang sampai saat hari ini pun di dunia penelitian masih memikirkan dan masih mencari atau meresearch tentang neuro gitu ya, fungsi saraf gitu ya. Artinya memang kalau saya kembali, keajaiban Tuhan Sang Ilahi itu luar biasa. Ya, kalau saya boleh garis bawahi dengan apa yang sesi kita yang sampaikan pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, sedetil itu sampai kita tuh bisa menyadari kita tuh bukan siapa-siapa karena ada yang lebih pintar dan lebih maha gitu ya. Jadi sepintar-pintarnya kita tuh ternyata masih belum cukup tuh, karena yang maha, yang ilahi itu lebih tahu dan lebih detail. Dan kalau kita berbicara stres, depresi, kalau kita kembali ke dalam apapun agamanya, terutama agama Kristen dan Muslim, ini sama ya, kasus Adam dan Hawa, ya kan, Adam dan Eve itu gitu ya. Di situ adalah stres dan mental health pertama terjadi gitu pada saat mereka jatuh di dalam pencobaan atau dosa gitu. Dan ini berkelanjutan sampai hari ini, kita juga bergumul dengan itu. Tetapi baiknya adalah pada saat kita melewati itu dan kita ada bimbingan dari Sang Ilahi agama kita dan juga dibantu oleh pihak ketiga, itu oleh konselor, dokter, psikiatris gitu ya. Itu membuat kita menjadi satu step lebih dewasa. Pertanyaan saya, Dokter Tuti, sering sekali terasa sepertinya tidak apa-apa, baik-baik aja. Contoh gitu ya, satu rumah tangga punya anak, katakanlah anaknya Niken gitu, ayah ibunya tahu Niken tuh kayaknya baik-baik aja gitu. Di rumah tidak ada perubahan, seakan-akan semua yang diberikan orang tua tuh sudah tersampaikan dengan baik, sandan papan pangan, ilmu kesehatan, bahkan juga kasih sayang. Tetapi sebetulnya di balik itu banyak sekali anak-anak yang sekarang merasa tidak mendapatkannya, masih merasa kurang, masih merasa haus, masih merasa uh, saya tuh bukan siapa-siapa gitu loh. Kenapa saya mesti dilahirkan gitu kan? Overthinkingnya tuh banyak sekali gitu ya. Sehingga itu menjadi depresi yang luar biasa di zaman saat ini. Padahal, nah ini yang tidak bisa dikomunikasikan baik antara orang tua maupun anak-anak, dan anak-anak juga ke orang tua. Nah, bagaimana melihat situasi seperti ini, dokter? Di dalam keadaan, apakah juga di presentasi dokter kasus-kasus ini juga lagi tinggi-tingginya gitu loh? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Mbak Yo. Menarik ya pembahasannya ya, tentang sebuah keluarga yang orang tuanya menganggap bahwa semuanya baik-baik saja, sementara si anaknya merasa saya tidak sedang baik-baik saja. Itu banyak terjadi Mbak Yo, banyak terjadi di sesi-sesi saya bersama pasien. Orang tuanya kadang bilang, loh kamu masalahnya apa? Tapi si anak merasa sangat menderita, merasa sangat tidak dimengerti. Jadinya ya kembali lagi sih, kalau ini kan kita bicara tentang sebuah ikatan antara orang tua dan anak ya. Banyak hal sih, kemarin kita sudah pernah bahas juga kayaknya, banyak hal yang bisa mempengaruhi ikatan itu. Yang paling sering saya sampaikan adalah attachment sebenarnya, pola kelekatan. Nah, pola kelekatan antara orang tua dan anak. Dan ini tidak terbentuk sehari dua hari, Mbak Yo dan Kakak Niken ya. Ini terbentuk dari pertama kali anak lahir, hari apa namanya, pada saat detik pertama anak lahir. Makanya kan kalau kami di Islam diasankan, kemudian di kalau di ilmu medis ada namanya apa itu yang ditaruh di dada ibunya,
Ya, Itu betul. sebenarnya untuk menjalin kelekatan antara orang tua dan anaknya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kontak mata yang intens pada saat menyusui, kemudian bagaimana caranya ibu mengerti, bagaimana kebutuhan-kebutuhan anaknya pada saat menangis. Itu semua sebenarnya membentuk pola attachment antara anak dan orang tua. Nah, entah apa yang terjadi ya Mbak Yo. Nah, saat ini di usia-usia Gen Z ini, yang generasi-generasi Mbak Niken ya, kakak Niken ya, dan banyak pasien-pasien saya yang berumur sekitar 20-an, entah apa yang terjadi, akhirnya ikatan yang terjadi adalah ikatan emosional antara anak dan orang tua itu tidak terbentuk dengan baik. Nah, mungkin sering ada istilah insecure ya. Dia saya Ya, menjadi insecure karena sebenarnya attachment-nya yang insecure dengan orang tua. Jika attachment-nya secure antara orang tua dan anak di rumah, biasanya pun ketika dia menjalin sebuah relasi di luar pun akan secure. Tapi jika di rumah attachment itu tidak secure atau insecure, ya begitulah yang terjadi juga di luar akan seperti itu. Dan akhirnya si anak ini akan merasa seperti orang yang haus, haus haus ikatan yang tulus, haus ikatan penuh kasih sayang. Seperti itu sih yang banyak saya temui Kak Yohana dan Kak Niken ya. ya, ya, menariknya adalah memang kalimat haus ini seperti kita mungkin kalau bisa membayangkan ini sekarang nih ya di Indonesia khususnya di Jakarta dan Tangerang sekitar Bekasi ini lagi tinggi-tingginya nih udara katanya sampai 37 sampai 40 yang tidak terbiasa. Nah, itu kan ada sesuatu perubahan yang berbeda. Nah, kalau bisa dikatakan pada saat seperti itu tiba-tiba masuk ke ruangan yang dingin sekali dan merasa angin segar gitu ya, menikmat sekali. Ini sekedar perumpamaan. Nah, kalimat haus ini sebetulnya kan juga kalau kita pikir-pikirkan adalah investasi ya, investasi dari pola perilaku, pola asuh, pola didik dari keluarga atau lingkungan yang paling dekat dengannya. Karena keluarga ini kan belum tentu dengan ayah ibu saja, tetapi juga bisa dengan opa kakek neneknya atau dengan pembantu yang membantu di rumahnya. Nah, kalau tadi dibilang generasi sekarang, kalau kata Profesor Renaldi, itu adalah generasi strawberry. Dari luar kelihatan cantik, tapi di dalamnya empuk. Nah, menurut Niken setuju nggak sih dengan kata-kata tersebut, dengan kata haus, dengan kata generasi strawberry tersebut? Mungkin ini kan persepsi kami ini gitu yang melihat kaum sekarang. Tapi mungkin dari Niken yang ada di posisi ini merasa enggak kok saya nggak seperti itu. Mungkin atau memang iya, silakan. Oke Kak Yo, kalau menurut aku setuju sih, karena kan dari kata house itu berarti haus perhatian ya Kak Yo sama dokter nih. Dan dari beberapa teman-teman aku, khususnya Gen Z ini, itu mereka mengalami depresi mungkin dari kecil karena eh, mungkin broken home ataupun kurang harmonisnya dari keluarga, kurang perhatian seperti itu. Jadi aku setuju sih Kak Yo. Dan setuju kalau generasinya sekarang adalah generasi-generasi yang bisa dikatakan generasi strawberry. Betul. Oh, setuju. Setuju, setuju. Money that comes has definitely. Iya, menarik sekali ya. Artinya gini, nah berbicara generasi strawberry, generasi yang ada saat ini gitu ya. Ini kan balik lagi nih dokter. Saya suka bilang sebetulnya bukan kesalahan mereka loh. Yang menjadi tanggung jawab adalah pola asuh didikan kita orang tua. Dan juga tidak bisa disalahkan karena sebetulnya pasti orang tua itu ingin memberikan yang terbaik. Dulu yang kita tidak dapat, kita merasa jangan sampai anak kita tuh nggak dapat gitu loh. Jadi apa yang kita tidak dapati, kita mencoba memberikan kompensasi kepada anak kita. Oke. Nah, pada saat memberikan kompensasi kepada anak kita membentuk anak kita memiliki daya juang yang kurang atau yang lemah. Nah, daya juang yang kurang dan lemah ini sebetulnya juga salah satu faktor pemicu terjadinya stres. Dan pada saat stres berkesinambungan menjadi depresi. Benar seperti itu ya, Dok ya. Nah, bagaimana pada saat anak-anak masuk di dalam fase depresi untuk mengerti dia membutuhkan pertolongan. Kadang-kadang kalau fase seperti ini nih suka gini nih, nggak tahu gitu loh. Tapi dikasih tahu juga nggak mau tahu.
kayak ketutup telinga, ketutup hati, tutup mata gitu ya. Tapi pengennya ngomong, gitu. Tapi juga nggak bisa tahu ngomong kemana. Nah, bagaimana sih mereka ini bisa sadar masa ini tuh mereka perlu pertolongan? Bagaimana mereka bisa membuka hati mereka dan mereka bisa admit, menyatakan iya, saya butuh pertolongan. Entah itu dari orang tua, entah itu sahabat, tapi yang pasti tidak bertoksik gitu ya, atau racun, dan juga mungkin dari tenaga ahli. Karena gini, kenapa saya bisa bilang begini? Saya ada satu teman yang tiba-tiba anaknya bisa bilang kepada orang tuanya gini, Bu, aku perlu ke psikolog nih. Saya rasa sangat, 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 sangat jarang anak yang sekarang berani menyatakan seperti itu. Dan juga sangat-sangat jarang orang tua yang pada saat anaknya ngomong seperti itu bisa menerima. Biasanya ini apa sih? Kamu kan baik-baik aja. Langsung kayak defense gitu ya. Malah akhirnya si anak menjadi tambah narik diri lagi tuh. Yang tadinya mau terbuka jadi tarik diri lagi. Nah, biarlah pada pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan nih dari dokter pada kasus-kasus yang seperti ini nih gimana sih? Baik dari pelaku yang mendapatkan depresi yaitu anak-anak, dalam kasus ini mungkin anak-anak gitu. Dan juga kita orang tua bagaimana menghadapi pada saat mereka membuka diri gitu loh. Nah, silakan Dok. Baik, baik. Menarik ya. Suaranya Pak masih Yo. di mute sayang. Iya, iya. Menarik, menarik. Dokter suaranya tidak terdengar, masih di mute. Mute ya? Tes, tes. Apakah terdengar? Terdengar? Terdengar, Dok. Oh, terdengar. Baik. Kalau kita bicara tentang pasien depresi ya, ini kan tadi kita sudah jelaskan di depannya, depresi itu sebenarnya bertingkat. Ada yang depresi ringan, depresi sedang, depresi berat. Nah, bagaimana ketika kita sebagai orang tua tahu anak kita ini sedang mengalami depresi atau tidak? Nah, itu tadi sih Mbak Yo, kalau memang, karena memang pun kami psikiater, kami ada namanya ilmu, apa ya, ilmu raba rasa gitu ya Mbak Yo. Jadinya ketika menghadapi pasien, dengan melihat afeknya, dengan melihat bahasa tubuhnya, dengan melihat gerak-geriknya, itu seperti ada connect, oh dia sedang merasakan ini. Dengan melihat kontak matanya, itu yang kami lakukan ke pasien-pasien kami. Dan jika orang tua bisa melakukan itu di rumah, sepertinya akan lebih cepat membuka diri untuk mengetahui bahwa oh anaknya sedang butuh pertolongan ini. Jadinya memang pasien depresi ini sering bersembunyi di balik topeng. Jadi dia kadang tetap tersenyum, dia kadang tetap tertawa jika di depan orang-orang, tapi itu apa ya? Butuh energi lebih untuk membuat topeng itu di depan orang-orang, dan akhirnya setelah itu dia kelelahan lagi karena membuat itu butuh energi, sementara energinya sudah hampir habis. Nah, setelah itu akhirnya dia menarik diri lagi. Nah, yang bisa dilihat dari orang-orang sekitar adalah jika si pasien ini kok sering di kamar gitu. Kenapa selama ini dia sering keluar, sering ngobrol, tapi kok tiba-tiba di kamar terus makannya jadi tidak bernafsu makan, kemudian tidurnya terganggu, itu yang bisa dilihat, Mbak Niken. Perilaku-perilaku itu yang bisa dilihat. Tapi ya tergantung lagi dari tingkatan pasien ya. Ada pasien, beberapa pasien saya yang Gensi ini, yang berkonsultasi dengan saya, sayang sekali kebanyakan orang tua mereka denial. Denial tentang yang mereka rasakan. Jadi kadang saya bertanya ke mereka, apakah sudah pernah dibicarakan ke orang tua tentang yang kamu rasakan saat ini, tentang kondisimu saat ini? Jawabannya kebanyakan percuma dok, percuma dok. Nanti saya di apa namanya dinasehatin dan saya dinilai buruk, dan itu akan semakin membuat mereka terluka, semakin membuat mereka terluka dan semakin masuk ke fase depresi itu, Mbak Yo. Jadinya memang tantangan yang luar biasa sih untuk pasien-pasien depresi ini, karena mereka menjadi depresi kan bukan karena masalah yang berat saja sebenarnya, bukan, tapi banyak hal. Nah, sebenarnya ada faktor genetik juga sih Mbak Yo.
dan Kak Oke, Niken, jadi semua orang itu kan punya faktor genetik ya. ya, Jadinya kalau orang bilang bayi itu lahir seperti kertas putih, sebenarnya tidak. Kita semua membawa faktor genetik kita masing-masing. ya, Jadi jika ada orang tua misalnya yang pernah mengalami depresi, maka bisa saja dia mewariskan itu ke anaknya. Jadi ada genetik bawaan depresinya. Ditambah lagi dengan pola asuh yang tadi yang attachmentnya tidak secure, tidak aman. Kemudian cara menghadapi masalahnya juga tidak tidak apa namanya ya, tidak sehat, tidak matur. Kemudian didukung oleh lingkungan-lingkungan yang toksik dari keluarga, kemudian dari sekolah, dari lingkungan pekerjaan. Nah, terjadilah depresi itu. Seperti itu, Mbak Iyo. menarik ya. Artinya saya tertarik dengan kalimat sebetulnya tidak polos, bukan seperti em, kertas atau lembaran baru yang katanya tinggal diisi bagaimana cara mengisinya. Ternyata ada faktor genetik. Berbicara ini saya ingat sekali dengan kasus-kasus baby blues di mana depresi seorang ibu yang begitu dalam tertekan ternyata membawa proses kelahiran dan dia masuk kepada anaknya dan juga akhirnya kepada dirinya sendiri baby blues atau menolak atau mereject kalau dia memiliki anak atau anak itu keluar dari tubuhnya. Jadi ada dua. Memang ini pelajaran baru bagi saya. Nah, kedua, juga saya menarik adalah kalimat kadang-kadang percuma berbicara, merasa sia-sia pada saat seorang anak merasakan depresi dan dia merasa seorang orang tua adalah tempat pertama yang dia bisa cerita, tetapi pada saat dia cerita orang tua langsung silat lidah istilahnya gitu ya. Anaknya baru ngomong satu kata, orang tuanya udah 10 atau 100 gitu ya. Nah, ini mungkin remind lagi pengingatan kepada kita alarm orang tua se-Indonesia pada pagi hari ini Hotline, bagaimana kita sebetulnya harus menahan ego kita untuk mencoba membuka hati kita dan membuka telinga kita yang lebar-lebar, mengunci mulut kita, sehingga anak-anak kita itu bisa merasakan nyaman dan tenang pada saat dia bercerita. Kadang-kadang depresi itu bukan sesuatu hal menurut saya yang harus langsung segera dapat solusi. Tetapi pada saat dia mampu bercerita, itu sudah satu langkah awal menyelesaikan depresi. Langkah awal, artinya masih ada langkah-langkah berikutnya tentunya gitu ya. Nah, ini yuk setuju banget apa yang kata Dokter Tuti tadi sampaikan. Ini alarm bagi kita orang tua pada saat anak-anak kita atau mungkin pasangan hidup kita atau mungkin orang tua kita sebetulnya ingin didengar gitu ya. Sama pada saat kita juga ingin bercerita hanya perlu didengar dan inilah kita manfaatkan supaya jembatan tadi itu menjadi semakin kuat yaitu pelekatan ya, emosi lekatan yang itu yang tadi dokter bilang. Nah, yang berikutnya saya tertarik juga dengan kalimat dokter yang menyatakan depresi itu nggak harus hal-hal yang besar loh. Depresi itu banyak terjadi untuk hal-hal yang kecil. Nah ini kata kunci yang luar biasa baik buat kita semua orang tua. Kenapa? Karena kadang-kadang kita memang suka overwhelm juga nih berpikir yang lebih gitu. Padahal sebetulnya kecil. Atau kita merasa ini kecil begitu aja kok nggak bisa gitu. Sehingga underestimate terus tambah lagi. Nah seru ya, kompleks sekali kita berbicara depresi pada pagi hari ini. Niken, pernah nggak sih kamu mengalami hal serupa seperti ini gitu? Hubungan kamu dengan orang tua dan merasa seperti apa yang tadi kita bicarakan nih, saya dengan Dokter Tuti. Nah, pada saat seperti itu gitu loh. Mungkin Niken bisa bercerita sebagai salah satu contoh seorang anak gitu pagi hari ini didengar supaya kita semua juga sama-sama belajar. Saya pun belajar. Silakan Niken. Oke, Kak Yo. Sama orang tua ya, itu pasti pernah. Dan yang aku alamin, mungkin aku pengen bercerita, pengen berkeluh kesah tentang kuliah aku, tentang aktivitas aku, apalagi kan sekarang aku di perantauan jauh dari orang tua, itu pasti butuh support system juga kan. Dan biasanya kalau aku lagi butuh cerita ke keluarga, mungkin memang tadinya mereka ingin memberikan support sama aku gitu. Tapi karena aku generasi yang mudah baperan, yang gampang tersinggung kayak gitu ya. Jadi motivasi dari keluarga aku, dari orang tua aku, dari mama, papa, kakak, dan sebagainya, itu bukan jadi motivasi buat aku, tapi kayak jadi tekanan buat aku, Kak Yo. Jadi
buat apa aku cerita, mending aku pendem sendiri kayak gitu. Dan nanti aku ketika pengen cerita ke teman-teman aku juga sama, kayak nanti juga paling ujung-ujungnya kayak keluarga aku nih gitu, paling nggak bakal didengar nih, paling aku malah disudutkan, aku malah jadi kepikiran, mending aku diam aja deh gitu. Itu yang bikin aku sering menarik diri gitu, makin sedih ke depannya, makin depresi kayak gitu. Pernah nggak sih Niken misalnya ada kesempatan nih waktu yang nyaman pada tidak saat depresi, misalnya sudah melalui depresi itu, tapi Niken cerita ke orang tua gitu, atau ke mama atau papa, siapa sih yang paling dekat, misalnya bilang gini, eh, misalnya gitu ya dengan mama gitu ya, mama tahu nggak sih 4-5 hari yang lalu tuh saya butuh kamu gitu loh, saya tuh lagi sedih begini, pernah nggak disampaikan atau memang tidak berani sehingga ya akhirnya batasnya sampai sesitu-situ saja? Oke, aku sempat pengen cerita ke mama, tapi aku mikir lagi, dok, Kak Yo, kayak, mama nih punya masalah juga, gak cuma mikirin aku aja, jadi ya udahlah, ini aku keep aja di diri aku sendiri kayak gitu. Jadi nggak berani sih kalau buat cerita gitu. Sebenarnya pengen banget, pengen ada ngobrol cerita, udah ada planning nih, besok kalau aku ketemu sama mama, aku telepon sama mama, aku pengen banget cerita sama mama. Tapi aku nggak berani, aku kasihan sama mama segala macam. Pasti aku mikir kayak gitu. Jadi ya ujungnya nggak ada solusi lagi kayak dok, I see. Menarik ya mentok di dok. situ aja. Nah, ini juga mungkin saya yakin terjadi tidak hanya Niken, tapi semua di kita, di lingkungan kita, bahkan mungkin tidak hanya hubungan anak dan orang tua, bahkan hubungan pasangan gitu ya, suami dan istri, atau mungkin kita kepada orang tua kita sendiri, atau anak terhadap kakek neneknya gitu. Jadi memang hal-hal ini sering sekali terjadi di mana kita kadang-kadang pingin ada orang yang mendengarkan, kita kadang-kadang ingin punya tempat istilah sandaran gitu ya, mau di bahu mau di apa gitu, tapi punya sandaran untuk bercerita, tapi balik lagi dia memikirkan lagi kalau saya bercerita dia sudah punya masalah gitu, nanti saya menambah masalah dong gitu. Nah, gimana nih dok situasi seperti ini gitu, apakah memang benar untuk memiliki perasaan tersebut tapi berdampak akhirnya tidak baik atau kurang baik, ataukah memang sebaiknya uh, bercerita aja gitu, terlepas dia punya masalah apa enggak, yang penting kesannya jadi ego gitu ya, yang penting saya cerita. Karena balik lagi nih, terkait dengan ini ada juga satu contoh kasus gitu ya, di mana orang tua merasa pengen terbuka sama anak, dia cerita sama anak, tapi anaknya jadi tambah pikiran dan dia merasa ini bukan porsi saya loh kamu cerita kepada saya gitu loh. Nah ini kan ada dua dua versi yang berbeda ya. Silakan dok. Baik, Pak Yo dan Kak Niken. Jadi tentang tentang ini ya, mau cerita tapi takut membebani. Nah, dalam ilmu psikologi sebenarnya memang kita ini sebagai manusia, kalau di ilmu itu namanya self kita ini itu sebenarnya memang butuh supply narsisistik yang terus menerus. Jadinya memang kita butuh seseorang karena kita ini makhluk sosial, makanya kita makhluk sosial. Kemudian dihubungkan lagi dengan teori tentang self itu, bahwa self kita ini walaupun sudah berpisah dari induknya tetap membutuhkan suplai narsisistik seperti kebutuhan oksigen, seperti itu kayak secara teorinya. Jadi memang kita butuh ketika kita butuh bercerita misalnya ke orang lain, butuh diapresiasi, karena itu merupakan suplai narsisistik untuk kita. Tapi jika berlebihan, nah itu lain lagi kalau berlebihan ya. Tapi secara normalnya sebenarnya kita butuh untuk itu. Nah, terus yang kedua sebenarnya dalam pola hubungan antara misalnya orang tua dan anak, makanya ada struktur sebenarnya Mbak Yo. Siapa yang sebagai orang tua, parent, siapa yang sebagai anak. Karena yang parent ini sebaiknya, semestinya bisa sebagai kontainer. Kita selalu menyebutnya kontainer. Apakah dia mampu menjadi kontainer untuk emosi-emosi anaknya? Begitu pula dengan pasangan ya, misalnya pada suatu waktu pasangannya misalnya sedang ada masalah, sedang dalam kondisi stres. Apakah pasangannya ini bisa menjadi kontainer yang memadai untuk dia? Apakah orang tua bisa mengkontain semua emosi-emosi yang dikeluarkan oleh anaknya? Mama saya marah misalnya, mama saya ini. Dia bisa mengkontain itu, tidak menolak. Wah, kamu marah anak ini. Mama saya ada masalah, masalahmu begitu saja. Itu kan berarti kita menolak. Itu terjadi penolakan emosi
dari anak ke orang tua yang sebaiknya secara ilmu psikologis itu bisa sebagai kontainer. Jadi ya seperti mobil kontainer lah, Mbak Yo. Apa saja bisa masuk. Bisa Jadi masuk gitu ya. Dan kayak mungkin kalau istilahnya bukan kontainer aja, tempat sampah gitu ya. Baik bagus semua masuk gitu, tapi mesti baik bagus. ditelan gitu ya. Ya, itulah kapasitasnya kita sebagai kontainer, sebagai orang tua terhadap anak. Nah, I itu yang see. mungkin belum banyak ini ya, Mbak Yu ya, yang belum banyak dipahami. Jadinya yang ada, wah, misalnya dibuangi sampah, lah, kenapa kamu sampah ini kamu kasih ke saya, gitu kan? Jadinya tidak menerima sampah itu. Akhirnya si anak ini memendam sampahnya sendiri. Oke. Seperti itu, Nah, Mbak ini Yu. kan kalau kita lihat dari status adalah orang tua. Nah, bagaimana dengan pertanyaan saya yang kedua, pada saat orang tua juga kadang-kadang pengen nih cerita sama anaknya, karena mungkin sebegitu dekat, tetapi ternyata anaknya eh, merasa ini kan bukan wadahnya saya, bukan tempat sampah saya, bukan kontainer istilahnya gitu ya. Ya. Dan terus akhirnya menjadi pikiran tambahan, wah ternyata orang tua saya jadi susah. Nah, bagaimana gitu? Dan akhirnya membawa depresi yang lain buat si anak. Baik, itu banyak terjadi. Banyak terjadi di pasien saya, Pak Yo. Jadinya si anak mengalami trauma akibat cerita dari orang tuanya sendiri. Jadi dia tidak Oke. mengalaminya karena kan kondisi trauma itu bisa saja kita yang mengalami atau orang lain yang mengalami. Iya. Sehingga kita merasa trauma. Jadinya yang terjadi adalah mereka akhirnya takut misalnya ada yang bercerita tentang suaminya, mereka akhirnya takut menjalin hubungan dengan laki-laki lain, seperti itu sih Mbak Yu. Karena memang Hmm. posisi anak ini bukan sebagai kontainer orang tuanya, mungkin bisa ya pada saat nanti si anak sudah dewasa, tapi banyak yang terjadi anaknya masih dalam fase yang apa namanya masih labil, fase pertumbuhan, masih remaja, diceritakan tentang masalah-masalah yang dialami oleh orang tua. Maksudnya ingin berbagi perasaan tapi tidak tepat tempatnya. Karena pada saat kita berbagi perasaan berarti kita sebenarnya sedang membuang sampah. Kita harus mencari kontainer yang tepat untuk itu. Seperti itu, Kayo. Nah, Niken, pernah juga nggak mengalami orang tua bercerita sama Niken? Kalau tadi kan Niken yang merasa, aduh jangan deh nanti kasihan mama papa udah punya masalah tuh saya menambah masalah. Tapi pernah juga nggak mendapatkan situasi seperti ini? Tentunya pernah Kak Yo, tapi kan namanya orang tua ya, dia nggak pengen anaknya tuh jadi kepikiran juga. Jadi ya beberapa ada yang diceritakan dan beberapa juga ada yang di-keep sama orang tua sendiri kayak gitu. I see. Oke. Nah, ini ya. Pada pagi hari ini kita kembali akhirnya mendapatkan eh, pencerahan. Bagaimana ternyata depresi itu merupakan, kalau saya bisa bilang benang kusut adalah benang kusut gitu. Kadang-kadang kita harus tahu tariknya di mana. Jangan sampai ditarik terus juga putus gitu ya. Jadi memang perlu ilmu. Ilmu menarik nih kalau benang kusut ditarik pelan-pelan, dicari tahu gitu ya. Nah, pada saat kita seperti ini, kita kadang-kadang memang tepatnya, bukan kadang-kadang, kita selalu harus memiliki satu, buat saya adalah pegangan secara iman. Ya, apapun itu permasalahannya, mungkin terdengar klise pada saat kita bilang, yang Muslim wudhu deh berdoa, yang Kristen coba baca Alkitab, yang Buddha coba, dan Hindu dan sebagainya gitu ya. Terkadang klise, tapi sebetulnya itu adalah pada saat ini kalau saya boleh cerita pribadi gitu ya, pada saat seperti itu, eh, biasanya pada saat kita terpukul atau depresi, teriakan kita, bicara kita kepada Tuhan itu lebih lantang daripada saat kita senang. Pada saat kita senang bahagia, teriakan ucapan terima kasihnya itu terkesan pelan banget gitu, atau bahkan lupa. Ya. Nah, ini refleksi. Ini saya cerita tentang pribadi saya. Kalau kebetulan di Heartland sekalian memang ada yang, kok sama ya, gua banget atau saya banget gitu ya. Ya yuk kita sama-sama pagi hari ini memiliki pencerahan dan mencoba bersama-sama untuk melihat posisi depresi ini. Nah, setelah itu memang kita akan perlu orang yang bisa berkomunikasi atau interaksi, yang kata Dokter Tuti tadi bilang kita adalah makhluk sosial. Ya, itu bisa kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang memang memiliki jam terbang baik dalam dunianya, yaitu konselor, psikolog, dan psikiatris, gitu ya. Dan jangan takut karena tidak ada yang mengatakan kalau kita ke sana menjadi orang yang punya sakit jiwa, tidak. Ya, kecenderungan kita semua memiliki sakit jiwa, ada kecenderungan ke sana.
Tetapi bukan berarti kita sakit jiwa. Justru kita ingin menjadi lebih baik. Kita beribadah bukan kita mencari orang suci di sana. Kita datang di sana adalah kita orang-orang yang sama-sama memiliki permasalahan, datang kepada satu tempat untuk mengadu kepada Tuhan Sang Ilahi. Tapi kan manusianya, sosialnya adalah setara. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan, kenapa kita membutuhkan psikolog, psikiater, atau bimbingan konseling. Nah, menariknya, ini mendekati ujung-ujung terakhir, gitu ya, Dok. Kita pagi hari ini seru sekali nih bicaranya dalam gitu ya, dari bayi sampai usia pasangan hidup, anak remaja, percintaan gitu dalam dunia depresi. Dan saya juga coba menyampaikan pentingnya peranan Sang Ilahi dalam kehidupan kita. Terkait dengan Sang Ilahi, sebetulnya ini juga merupakan pola asuh. Ada yang sudah dilatih, dididik, kayak yang tadi dokter sampaikan, begitu lahir sudah diazankan, begitu lahir sudah didoakan. Tetapi juga yang merasa tidak perlu atau tidak merasa itu menjadi penting. Bukannya nggak mau, tapi tidak menjadi penting. Dan itu menjadi pola bentuk perilaku. Saya yang menyatakan kemarin beberapa hari ini di IG story saya menyatakan kalau kita memulai kehidupan kita dengan berdoa sebagai satu rutinitas, gitu ya, maka dengan sendirinya keajaiban-keajaiban yang ada dalam kehidupan kita itu sudah menjadi lifestyle kita. Oke. Nah, ini tidak mudah. Bagaimana sih, Dok? Kita kembali membawa diri kita kepada Sang Ilahi pada saat kita berbicara soal depresi, sementara kita tahu tidak langsung seperti gigit cabai akan ada jawabannya. Silakan. Menarik ya, Mbak Yo ya. Jadinya jika dikaitkan dengan itu ya, saya setuju tadi dengan kalimat Kak Yo. Sebenarnya kedekatan seseorang dengan Tuhan ya, dengan Ilahi, itu kan sebenarnya tentang spiritualitas. Ya. Dan itu diajarkan pertama kali oleh keluarga. Bagaimana kalau kita bicara tentang spiritualitas kan bukan kita bicara tentang rutinitas ya, rutinitas keagamaan saja bukan, tapi tentang pemaknaan. Nah, tentang pemaknaan seseorang jika gagal misalnya, jika harapannya tidak tercapai misalnya, dan itu seorang anak perlu diajarkan oleh orang tuanya. Jika gagal bukan disalahkan, oh kamu sih jatuh, wah kamu sih tidak hati-hati misalnya. Dan itu pola itu biasanya, pola-pola seperti itu akhirnya membuat anak rentan akan kritikan. Jadi dia lebih mengkritik tapi tidak memaknai apa yang sedang terjadi. Jadi ketika jatuh, oh mungkin saya tadi kurang berhati-hati, untuk selanjutnya saya akan hati-hati. Harusnya seperti itu ya, tapi yang terjadi adalah kamu sih, ini sih menyalahkan, dikritik. Akhirnya anak-anak kita akhirnya terbentuk rentan akan kritikan, jadinya takut salah. Itu yang pertama. Terus kalau kita bicara tentang berdoa, kedekatan pada Tuhan, itu kan kita bicara tentang hope ya, tentang hope, harapan. Dan secara ilmu psikologis, berdasarkan teori psikososial, sebenarnya hope, harapan itu terbentuk di awal-awal kehidupan, Mbak Yu, di umur 0 sampai 1,5 tahun. Pada saat itu ada namanya fase perkembangan trust and mistrust. Nah, disitulah jika trust terbentuk dengan baik dari orang tua, pola ikatan, maka virtue, kalau kami menyebutnya virtue itu berupa hope, berupa harapan itu akan ada pada anak. Dan dengan begitu dia akan bisa beragama dengan baik, bisa mempunyai nilai spiritualitas dengan baik. Seperti itu, Kak Yo. Jadi dikaitkan dengan itu memang saling berhubungan. Jika kan kalau kita berdoa pada Tuhan kan berarti kita sedang berharap ya kepada yang maha baik. Ya, seperti itu. Tapi bagaimana jika anak ini tidak memiliki hope di awal-awal kehidupannya? Karena ada masalah di pengasuhan fase trust and mistrust-nya. Seperti itu. Kak Yo. Senang sekali ya pagi hari ini, tidak terasa Heartline sekalian sudah di penghujung acara kita 1 jam bersama-sama. Kita banyak sekali belajar dari ilmu sosial, ilmu kebatinan atau religi kita kepada Sang Ilahi. Tapi yang pasti kita perlu sadari proses stres menjadi depresi adalah proses di mana kita menjadi naik kelas. Kalau kita mau naik kelas tentu kita harus dapat ujian biasanya. Kalau dapat ujian itu susah apa tidak tergantung lagi kepada kita. Nah ini sama dengan time management yang Niken hadapin gitu ya. Tergantung juga kepada kita, bukan time management dalam kasus ini tapi self management.
Ya, bagaimana kita mengatur diri kita untuk siap naik kelas pada saat mendapatkan depresi, kita sudah paham bagaimana kita berbicara kepada Sang Ilahi atau Tuhan kita, mencoba menenangkan diri dengan sebaik mungkin dengan hal yang positif, tidak lari dari koridor yang tidak baik. Jadi selalu dalam posisi yang baik, karena seringkali ini rentan depresi itu dijadikan hal-hal yang tidak baik sebagai kambing hitam atau sebagai manuver yang dinyatakan karena saya begini jadi saya begini gitu ya. Ini sebaiknya tidak dilakukan, dan kita tahu pada pagi hari ini pada saat kita depresi, seseorang, anak, orang tua ataupun pasangan hidup pada saat seperti itu peluk, ya, dipeluk dengan mendengarkan, dipeluk dengan memberikan hati yang lebar, menutup atau mengikat atau mengunci bibir kita sehingga dia merasa diterima. Ya. Dan yang berikutnya adalah kita memerlukan tenaga ahli pada fase-fase tertentu yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tuti, ada fase-fasenya tentunya. Dan ini kita bukan menjadi tabu, tetapi yuk kita biasakan pertolongan. Sama lah kayak kita ke dokter sakit gigi, sakit perut, sakit macam pun kita mau ke dokter. Tapi kenapa pada saat perasaan emosi kita juga sedang tergelitik dan kita membutuhkan pertolongan, kita merasa itu tabu atau takut atau malu. Jadi yuk kita rubah pola side seperti itu sehingga kita bisa datang bersama-sama dan akhirnya tertolong. Karena tidak menjadi lebih dalam dan mendapat dampak yang lebih pada akhirnya sampai masa tuanya. Ya, senang sekali. Terima kasih Dokter Tuti sudah berada bersama-sama kami di dalam 1 jam ini. Senang, semoga kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Tapi kayaknya saya mesti mikir ini judul-judulnya mesti terkaitkan dengan psikiatri soalnya. Ya. Iya. Terima kasih Pertengahan. juga untuk Niken. Yuk semangat, atur manajemen waktunya, atur pola emosinya juga sehingga boleh lulus dalam 1 semester ke depan dengan angka yang optimal. Terima kasih untuk Amin. hardline sekalian yang pada pagi hari ini sudah bersama-sama dengan saya mengikuti pentingnya kita mengelola emosi kita sehingga kita bisa lulus dalam proses depresi kita menjadi 1 tahap lebih naik. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Hadjadinata mengucapkan salam untuk kita semua, satu hati, hatinya kita.